Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Rudi Doa, masih dalam seri pembelajaran seputar IT. Oke, kita akan melanjutkan pertemuan dalam materi pemrograman dasar-dasar Visual Basic. Pada episode kali ini kita akan membahas apa itu objek dan apa itu item yang ada pada Visual Basic Excel. Namun sebelum dilanjut, tidak ada salahnya teman-teman semua mendukung channel ini dengan cara klik subscribe agar channel ini lebih berkembang. Klik share apabila menurut teman-teman semua channel ini bermanfaat, dan klik like apabila teman-teman suka dengan video yang saya buat. Jangan lupa komen apabila teman-teman masih ada kurang dimengerti, silahkan tulis di komentar. Mari kita dukung dan kita bawa channel ini agar lebih bermanfaat, khususnya bagi pendidikan Indonesia. Oke, baiklah teman-teman, mari kita mulai. Nah, apa itu objek yang ada di VBA Excel? OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan adanya OOP adalah untuk mempermudah developer dalam mengembangkan suatu program atau aplikasi dengan cara mengikuti model yang telah ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini dilansir dari kelas excel.id. Objek pada Excel adalah sebuah bentuk benda pada aplikasi yang berisi sekumpulan data serta mencerminkan sesuatu dalam kemampuan melakukan sesuatu atau merespon perlakuan terhadapnya sebagai satu kesulitan. Bentuk objek Excel yang sering digunakan misalnya workbook, worksheet, range, cell, chart, dan lain sebagainya. Nah, sekarang member-member objek tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, properties, yang kedua method, yang kedua event. Apa itu property? Property data yang menunjukkan ciri khusus atau bagian sebuah objek, biasanya untuk mengatur atau mengambil nilai suatu objek. Nah, nanti kita praktek sama-sama. Nah, sedangkan metode merupakan sebuah prosedur atau fungsi untuk melakukan sebuah tugas tertentu pada objek. Sedangkan event merupakan sebuah prosedur atau fungsi yang dipicu saat sebuah event atau peristiwa atau aktivitas tertentu terjadi pada objek. Jadi kesimpulannya teman-teman, jika properti itu adalah pendukung sebuah nilai, metode itu caranya, prosedurnya, sedangkan event itu adalah peristiwa yang berlangsung pada objek tersebut. Oke, mari kita mulai praktek. Kita tutup dulu PowerPoint-nya, kita buka Microsoft 2007. Nah, saya asumsikan teman-teman semuanya sudah mengaktifkan tab developer. Kalau belum, silahkan cek di episode 2 cara mengaktifkan tab developer. Kita klik developer lalu klik Visual Basic. Nah, di sini ini kita semua bermain dengan objek. Ada sheet, ada workbook. Terus properties itu di bagian sini. Saya akan contohkan mengaktifkan satu user form. Untuk pembahasan user form nanti di episode selanjutnya. Nah, saya contohkan user form. Di user form ini propertiesnya ada name, color, border color, border style, dan sebagainya di sebelah
sini. Nah, sedangkan objeknya adalah user form. Seperti itu teman-teman. Metodenya itu ketika kita klik 2, lalu di sini ada metode. Kita kembali ke user form. Nah, jadi di sini semua di toolbox ini juga ini termasuk objek. Terus di dalam ini juga masih banyak objek-objek yang lainnya seperti sheet, workbook dan lain sebagainya. Chart juga termasuk ke dalam objek. Nah, selanjutnya yaitu kita pengenalan item ya. Pengenalan item yang ada pada Visual Basic Excel. Di sini untuk mengaktifkan item kita klik gambar palu dan kunci. Nah, ini adalah item toolbox. Ini yang mendukung nanti untuk mendesain user form ini. Di sini ada yang namanya select object. Fungsinya untuk memindah-mindahkan objek. Saya contohkan di sini, saya memasukkan command button, lalu saya pengen menggeser command button ini, kita klik aja panah, lalu kita geser-geser. Seperti itu, teman-teman. Di sini selanjutnya ada label. Label itu untuk memberikan judul. Nanti di episode selanjutnya, label ini kita bisa manipulasi isi datanya atau isi nilainya dengan script yang ditentukan oleh kita. Selanjutnya ada text box untuk inputan data baik teks maupun angka. Ini ada combo box. Combo box itu untuk pilihan yang sudah pasti atau pilihan yang statis. Contoh jenis kelamin itu kan cuma laki-laki dan perempuan. Nah, ada baiknya pakai combo box. Begitu juga misalnya tanggal. Tanggal itu kan statis ya teman-teman, sampai tanggal 31 terbanyaknya. Itu bisa pakai combo box. Atau bulan. Bulan itu cuma dari Januari sampai Desember. Itu alangkah baiknya memakai combo box agar user cuma bisa memilih, tidak bisa mengedit. Selanjutnya yaitu list box. List box itu untuk menampilkan data dari database ke tampilan user form kita. Terus di sini ada checkbox. Checkbox itu untuk pilihan lebih dari satu. Contohnya memilih hobi. Hobi 1 misalnya makan. Hobi 2 masak, itu bisa di checklist. Nah, sedangkan lawan dari checkbox adalah option button. Option button itu satu pilihan dari beberapa pilihan. Contohnya misalnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kalau yang diklik laki-laki maka perempuannya hilang. Begitu juga sebaliknya. Ini apa nih, lanjut. Toggle button atau toggle button itu untuk tombol aktif dan non-aktif. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti saklar lampu, kalau ditekan pertama lampu nyala, tekan kedua kali maka lampunya akan mati. Selanjutnya frame. Frame itu bingkai. Ini fungsinya untuk mempopulasi objek-objek yang akan kita gunakan dalam satu kelompok. Contohnya di sini saya membuat frame, misalnya frame jenis kelamin. Nanti laki-laki dan perempuannya saya taruh di dalam frame ini. Di atasnya tulisan frame ini nanti saya ganti misalnya jenis kelamin, agar user form kita terlihat
rapih dan terlihat menarik. Nah, frame ini juga bisa dimanipulasi dengan script nantinya. Jadi agar eventnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, selanjutnya command button. Command button itu tombol eksekusi ya teman-teman. Bisa submit, bisa tombol input, nanti bisa tombol cari, tombol delete, atau tombol update dan lain sebagainya. Ini tombol eksekusi. Terus di sini tab script. Tab script itu untuk buat menu. Kalau dalam pemrograman HTML dan CSS itu tab menu itu kayak menu navigasi. Jadi nanti home, beranda dan sebagainya. Kalau klik tab 1 nanti ke konten 1, ketika klik tab 2 nanti ke konten 2. Contohnya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu multi-page. Multi-page itu sama seperti tab strip, cuma bedanya kalau multi-page itu ketika kita klik page 1 maka seluruh datanya itu yang ditampilkan hanya yang ada di halaman page 1. Ketika kita klik tab atau page 2 itu halamannya nanti seluruh item yang ada di page 2. Oke, selanjutnya yaitu scroll bar. Scroll bar itu udah pasti tahu teman-teman. Scroll bar itu untuk scroll halaman atau scroll item yang tertutup. Selanjutnya spin button. Spin button itu untuk seperti penomoran. Contohnya misalnya di sini ada nomor 90 misalnya. Saya kasih nomor misalnya. Nah, saya perbesar dulu, teman-teman. Nah, di sini misalnya nomor 90. Fungsi dari spin button adalah untuk menambah atau mengurangi angka ini. Kalau saya klik atas misalnya ini jadi 91 terus sampai tak terbatas. Kalau saya klik bawah misalnya nanti angka ini berkurang jadi 89 sampai seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu image. Image untuk memasukkan gambar atau foto. Kan biasanya inputan itu atau user form itu kan memerlukan foto, atau inputan data siswa atau mahasiswa itu memerlukan foto, jadi kita pakai image. Yang terakhir adalah ref edit. Ref edit ini fungsinya untuk mengedit referensi sel yang kita gunakan. Itu bisa diedit. Saya ulangi lagi teman-teman. Ini select object untuk memilih objek, label untuk judul, text box untuk inputan atau isian data baik angka ataupun teks, combo box untuk pilihan statis. Pilihan statis maksudnya pilihan yang tidak bisa ditambah oleh orang lain, contohnya bulan atau tanggal. Listbox untuk menampilkan data dari database, checkbox untuk memilih pilihan lebih dari satu, option button untuk pilihan satu dari banyak pilihan, toggle button untuk on off data, frame itu untuk membuat pengelompokan data, command button itu tombol eksekusi, tab strip itu menu navigasi, multi-page itu halaman lebih dari satu, scroll bar untuk scroll bar
untuk menhide halaman atau memunculkan halaman yang terpotong, spin button untuk menambah atau mengurangi nilai, terus image untuk memunculkan gambar atau foto, yang terakhir ref edit untuk mengedit referensi pada database. Oke teman-teman, itulah macam-macam objek yang ada pada Visual Basic Excel. Nah, masing-masing dari objek ini itu nanti kita bisa memanipulasi baik dari properties, event maupun metodenya. Nanti ke depan kita akan coba langsung praktek menggunakan user form dan membuat aplikasi sederhana. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada episode kita mengenai pemrograman dasar-dasar Visual Basic Excel. Kedepannya nanti kita akan membuat aplikasi dengan menggunakan seluruh atau item-item penting yang sering digunakan oleh para developer aplikasi Visual Basic Excel. Harapannya ke depan mudah-mudahan semuanya teman-teman bisa membuat aplikasi, khususnya aplikasi yang bisa mempermudah pekerjaan teman-teman semua di kantor ataupun di sekolah. Oke, tetap semangat. Yang terakhir, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.